Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 6 Raja Desa, dan yang sangat Ibu cintai adik-adik dari kelas 8 dan kelas 7 SMP Negeri 6 Raja Desa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 3.2, yaitu identifikasi sumber daya sekolah 7 aset atau modal utama di SMP Negeri 6 Raja Desa. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Siti Hodiawati dari Kabupaten Ciamis SMP Negeri 6 Raja Desa bersama Ibu Wina Herianti CGP angkatan 7 SMP Negeri 6 Raja Desa Kabupaten Ciamis. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu dan hadirin seluruh dalam kegiatan ini, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bersama kegiatan identifikasi sumber daya sekolah di SMP Negeri 6 Raja Desa dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir yang bersamai kami ya, calon guru penggerak untuk bersama-sama mengidentifikasi sumber daya sekolah di sekolah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita bersama untuk menyanyikan lagu nasional. Mohon Bapak dan Ibu dan adik-adik untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus motivasi mungkinnya bagi kita semua dalam rangka mengidentifikasi sumber daya sekolah. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 6 Raja Desa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kita diberi kesehatan. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan.
Terima kasih sudah bisa kumpul dalam kegiatan aksi nyata modul 32 yang mana nanti mungkin oleh CGP calon guru penggerak Ibu Siti Hodiawati dan SPD dan Ibu Wina Herianti SPD calon guru penggerak angkatan 7 yang mana nanti mungkin akan diusahakan ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini diberi kelancaran dan juga akan menghasilkan yang diinginkan, bagaimana dengan mengidentifikasi sumber daya sekolah yang termasuk itu adalah aset, tentunya aset sekolah ada berapa, ada 7 aset yang nanti mungkin akan diidentifikasikan bersama-sama dengan ibu, bapak guru, kemudian TU, kemudian anak-anaknya sekalian. Di sini mungkin aset yang ada mungkin nanti diidentifikasikan oleh bersama-sama dan menghasilkan, mungkin ya harus bisa menghasilkan sampai selesai. Oleh karena itu ibu, bapak, guru dan TU serta anak-anakku sekalian, kita bersama-sama dalam kegiatan ini sekali lagi supaya diberi kelancaran dan dapat menghasilkan yang terbaik. Ya. Acara ini mungkin dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah membuka sekaligus ya kegiatan identifikasi sumber daya sekolah 7 aset modal utama untuk pengembangan sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 6 Raja Desa. Baik, kita lanjutkan ke acara inti ya, Bapak Ibu beserta adik-adik ya. Sebelum kita mulai, tujuan pada pembelajaran khusus kali ini yaitu kita akan sama-sama mengidentifikasi atau secara berkolaboratif ya bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, tadi sudah saya singgung ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang tahu atau adik-adik, ada aset, kekuatan dan sumber daya ini ada 7 yang akan kita sama-sama identifikasi. Mohon izin Ibu Kepala yang untuk membersamai kita mengidentifikasi aset ini. Yang selanjutnya, nah ini ada poin penting ya. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah kita ini adalah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, artinya unsur yang tidak hidup. Jadi di sekolah kita ini diibaratkan faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi antara satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Kami lanjutkan, nah ini faktor biotik dan abiotik itu apa saja? Di antaranya ya kita bisa lihat bersama bahwa faktor biotik ada murid, ada kepala sekolah di sekolah kita ya. Karena tadi biotik itu yang hidup ya. Murid hidup kan? Adik-adik hidup? Oh iya, alhamdulillah ya. Kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Nah ini faktor utama yang memang sangat mendukung di sekolah. Faktor kedua yang memang ini tidak bisa dipisahkan yaitu faktor abiotik, artinya tidak hidup ya. Keuangan, lalu sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah. Tidak mungkin ya sekolah ini bisa berjalan satu misalnya tanpa keuangan. Karena misalnya buku atau peralatan apapun itu di daya dukungnya didukung oleh ini. Sarana juga tempat belajar dan lingkungan alam. Nah,
Bapak dan Ibu, ini yang harus menjadi 2 poin penting juga. Mohon izin Ibu Kepala ya. Menjadi 2 poin penting, yaitu 2 pendekatan dalam mengelola sumber daya. 1, ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Yang kedua, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kira-kira kita akan di mana nih posisinya? Mau di berbasis aset kah atau berbasis kekurangan? Bu, mau di mana? Di aset, Bu. Ya. Tapi merasa tidak kalau kita selalu ini nih berbasis kekurangan ya? Ada saya mah apa tuh? Sinanya. Nah saya mah nggak punya apa. Misalnya Kak kelas, Bu ini mah misalnya gitu, di kumahanya, iya mata ayah itu. Nah ini sudah berbicara tentang kekurangan. Kira-kira kalau kita di sini mau seperti apa ke depannya? Makanya nanti ya dibahas tuntas, ini ditambahkan oleh Bu Wina mengenai 2 pendekatan. Nah sebelum dilanjutkan oleh Bu Wina nih, kan kita maunya di sini ya pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Tadi kan ada 7, tebak-tebakan saja. Kira-kira yang pertama ada aset apa, Bapak Ibu? Satu ada siapa boleh menjawab? Ada aset apa? Ayo, tebak-tebakan aja atau adik-adik, kira-kira ada aset apa nih di sekolah dari 7 itu? Pak Sandra, apa kira-kira Pak Sandra? Apa? Ibu Dewi, apa Bu Dewi? Fisik, modal fisik, bener kan? Sarana prasarana. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Dewi. Punya hadiah 1 deh buat Bu Dewi, gak apa-apa ya? Iya, selamat Bu Dewi, terima kasih. Ya, ini permainan aja ya, semangat. 1 lagi boleh ya, selain fisik. Kira-kira nih yang sangat mendukung justru yang utama loh. Tadi ya ada ini kok, ada biotik dan abiotik. Jadi ada modal apa? Ini berarti modal apa? Farhan. Sumber daya manusia, betul nggak? Iya, tepuk tangan lah Farhan. 1 lagi, ini kantong ajaib ya. Farhan kalilah sadap, nah gitu ya. Nih. Selamat ya Farhan dan Bu Dewi mendapatkan door prize. Ya, terima kasih ya Farhan, selamat mengikuti. Boleh tepuk tangan untuk kita bersama ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu dan adik-adik, kita lanjutkan mengenai 2 pendekatan dalam mengelola sumber daya dan 7 aset atau kekuatan utama di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Wina. Kami persilakan kepada Bu Wina. Baik, terima kasih kepada Bu Ii atas waktunya dan mohon izin Bu Kepala untuk saya melanjutkan apa yang ingin kami sampaikan di sesi diskusi hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh SMP Negeri 6 Raja Desa. Mungkin tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu, adik-adik ya tentang 2 pendekatan dalam mengelola sumber daya yang Bu Ii sudah sebutkan. Yang pertama ada pendekatan berbasis aset atau kekuatan, kemudian yang kedua ada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Dan memang pada kenyataannya ya kita sering ya memandang sesuatu itu memang dari berbasis kekurangannya. Dan mungkin setelah kami mengikuti pembelajarannya di modul ini ya, terutama saya dengan Bu Ii mungkin hari ini ingin berbagi ya sedikit ilmu yang kami dapatkan dari program guru penggerak, yaitu mengenai pengelolaan sumber daya. Nah ini ya mudah-mudahan kedepannya sekolah kita dapat menerapkan pendekatannya itu pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan. Nah, pendekatan berbasis aset ini merupakan cara praktis untuk mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik,
kemudian apa yang menjadi inspirasi, dan apa yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sedangkan untuk pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu atau apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Mungkin tadi juga sudah dicontohkan ya oleh Bu Ii. Contohnya tadi misalkan saya misal guru bahasa Inggris ya. Terus misalkan tidak ada lab bahasa misalkan ya. Saya jadi tidak bisa mengajar listening misalkan. Tapi ternyata saya masih punya aset yang lain, misalkan saya gunakan audio secara pribadi gitu ya, kemudian gunakan aset yang lain melalui laptop, itu kan bisa berjalan gitu ya pembelajaran listeningnya. Jadi tidak hanya harus berada di dalam lab bahasa, seperti itu ya contohnya. Kalau kita mau memandangnya itu dari berbasis pada aset atau kekuatan. Nah ini Bapak Ibu adik-adik sekalian ya, untuk perbandingannya berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, atau dengan berbasis pada aset atau kekuatan. Ya, yang pertama fokus pada masalah dan isu. Kalau secara berbasis aset itu kita fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian poin kedua berputar pada masalah utama. Ya, kalau di berbasis aset itu kita membayangkan masa depan ya. Jadi solusinya seperti apa? Kalau misalkan tidak ada jalan A, kita harus cari lagi jalan B supaya apa yang kita tujukan itu bisa tercapai gitu ya. Kalau di berbasis pada aset. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa yang kurang ya. Apa sih penyebab ini gagal? Apa sih penyebab ini kurang? Nah, itu kalau kita memandangnya dari basis kekurangan. Kalau dari basis aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian lagi ada fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi. Misalkan kita contohnya mau mengadakan kegiatan ya, misalkan sekolah, atau mau mengadakan program, tapi tidak ada biaya, misalkan terkendala biaya, terus kita fokus saja mencari sponsor gitu. Contohnya misalkan anak-anak mau tampil tari ini, tapi misalkan harus nyewa kostum misalkan ya, sedangkan misal posisi keuangannya misalkan ya sedang tidak ada atau bagaimana, misalkan lomba tarinya jadi tidak jadi. Nah kalau kita memandangnya dari berbasis aset, kita berpikir ya supaya mereka yang mau ikut tari itu misalkan bisa menggunakan pakaian yang mereka punya, misalkan kita bisa misalkan buatkan mahkotanya misalkan dari daun-daunan, atau misalkan kita bisa membuat rumbe-rumbenya itu dari dari kreasi kertas-kertas Erma seperti itu ya. Jadi kita kalau memandang aset itu jadi bisa dicarikan solusinya. Selain kalau tidak bisa sewa kostum tuh harus seperti apa gitu ya kalau dipandang dari asetnya itu contohnya. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, itu kalau basis kekurangan. Kalau basis pada aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek ya. Jadi contohnya misalkan kita mengadakan program, Wina mampunya di sini misalkan, Bu Dewi mampunya di sini, Bu Ayan di sini. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu. Tapi kalau misalkan berbasis pada aset itu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramnya itu secara kolaborasi bersama-sama gitu. Jadi tidak memposkan ini mampunya di sini, ini di sini. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dan bekerja sama gitu ya, saling mendukung. Nah, selain ekosistem ya, tadi kan dikatakan oleh Bu Ii di awal bahwa sekolah itu juga sebagai ekosistem. Nah, selain sebagai ekosistem, sekolah juga merupakan sebuah komunitas. Namun yang kita harapkan di sini komunitasnya itu komunitas yang sehat ya dan resilient di sini. Nah, sekolah bisa kita pandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Nah, adapun karakteristiknya ya, yang pertama itu mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Contohnya itu dengan mendorong perilaku saling menghargai ya antar keberagaman warga sekolah demi masa depan murid-murid. Ya intinya yang kita bicarakan hari ini, selain mengidentifikasi kekuatan atau aset yang ada di sekolah, ya, kita juga harus mengutamakan keberpihakan pada murid ya.
Nah, yang kedua poinnya menumbuhkan komitmen terhadap tempat ya. Contohnya di sini memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan bersama. Jadi kita tidak berjalan masing-masing, kita adalah sebuah komunitas, jadi kita laksanakan bersama-sama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Contohnya membina hubungan baik antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, murid dengan murid. Itu ya harus kita tingkatkan lagi koneksi dan kolaborasi ke depannya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya itu mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Jadi di sini sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada murid-murid kita ya. Itu mungkin ya poinnya. Poin selanjutnya, komunitas yang sehat itu membentuk masa depan. Jadi sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan, ini ya, mohon maaf. Bertindak dengan obsesi, ide dan peluang ya. Jadi di sini perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide-ide baru dan tepat. Jadi memang untuk masa depan itu ya bukan masa depan saja. Mulai hari ini juga kita dihadapkan dengan kondisi yang memang harus bisa dan mampu memunculkan ide-ide atau gagasan baru ya yang tentunya tepat guna. Jadi kita tidak hanya berada pada zona nyaman saja, jadi kita harus bisa keluar dari zona itu ya mulai ke depannya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu merangkul perubahan dan yang bertanggung jawab. Nah, di sini maksudnya perubahan pola pikir mindset dan sikap yang positif ya. Jadi yang awalnya misalkan mindsetnya di A, ya kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih baik lagi ya, tentunya ke arah yang lebih positif. Nah, yang terakhir yaitu menghasilkan kepemimpinan. Jadi faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan di sekolah adalah sebuah kepemimpinan. Next. Nah, ini dia ibu bapak ya sekalian, adik-adik tadi yang ibu sebutkan di awal. Ya, ada 7 aset utama yang akan kita identifikasi pada hari ini. Yang pertama yaitu modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan dan alam, ketujuh modal finansial. Untuk modal manusia, ya di sini adalah kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh warganya dalam sebuah komunitas. Modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan warga sekolah tentunya. Ya contohnya misalkan kita di sini rata-rata kualifikasinya untuk para pengajar itu adalah S1. Nah, jadi pemanfaatannya ya sangat mendukung sekali pada kegiatan pembelajaran yang ada di kelas yang tentunya menuju keberpihakan kepada murid karena memang rata-rata kualifikasinya adalah S1. Nah, itu untuk modal manusia ya contohnya. Kemudian modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya untuk modal sosial, misalkan kita adakan kerjasama dengan pihak puskesmas, misalkan ya pihak puskesmas misalkan mengadakan penyuluhan mengenai pola hidup sehat, misalkan ya itu contohnya untuk modal sosial. Untuk modal politik tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokratis dalam tataran politik ya, karena memang di sini judulnya politik, jadi kita ingatnya dewan atau apa yang mungkin kesana ya. Tapi ternyata di sini bukan hanya sebuah aktivitas demokratis, tapi modal politik itu ada sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya misalkan ada kewenangan atau kebijakan yang dibuat oleh ibu kepala sekolah kita, contohnya mengenai kedisiplinan ya, contohnya hadir tepat waktu misalkan ya, itu tidak hanya berlaku untuk guru saja tetapi untuk semua warga sekolah ya, datang tepat waktu misalkan jam 7, kemudian untuk para siswa wajib mengikuti misalkan kiroati sampai jam 8. Nah itu ya contoh dari modal politik berbentuk kebijakan. Next, yang keempat ya, yaitu modal agama dan budaya.
Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan, kegiatan, dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Contohnya untuk modal agama, misalkan di lingkungan kita itu ada pesantren misalkan ya, bisa kita masukkan juga itu ke dalam aset ya. Pemanfaatannya seperti apa? Jadi kita bisa misalkan mengarahkan murid-murid kita selain belajar di mana? Di sekolah ya, belajar akademisnya juga mereka harus seimbang dengan pembelajaran keagamaannya. Bisa didapatkan di pesantren atau di tempat mereka sekolah agama gitu ya. Itu untuk modal agama. Kemudian untuk budaya, misalkan contohnya di kita, di lingkungan kita ada komunitas budaya Mabokui misalkan ya, itu juga bisa dijadikan sumber pembelajaran bagi murid-murid kita dalam membudayakan atau melestarikan budaya yang ada ya. Mabokui apa Mabokui ya, ada yang tahu? Manusia Boboko Duduku ya. Selain kreasi seninya juga ada kan di sana misalkan dihasilkan dari anyaman-anyaman. Nah ini bisa dijadikan pembelajaran bagi murid-murid kita. Nah, kemudian untuk modal fisik terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Kemudian yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan yang lainnya. Nah, untuk modal fisik contohnya misalkan ruangan kelas ya. Alhamdulillah di sekolah kita ini untuk ruangan kelas sudah memenuhi ya standar, mungkin ya sudah memenuhi standar. Jadi memang itu salah satu aset di sekolah kita. Kemudian juga ada masjid, kemudian juga toilet masing-masing ya. Masing-masing itu ada toilet siswa, ada toilet guru. Jadi itu sebagai modal fisik juga di kita ya contohnya. Nah, kemudian ada modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan dan sebagainya ya. Kemudian tanah juga untuk berkebun, nah danau atau misalkan empang untuk beternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Contohnya di kita kan memang dikelilingi dengan kebun-kebun sekolah yang masih kosong ya. Nah, kita bisa manfaatkan kebun-kebun tersebut menjadi kebun sekolah. Misalnya ditanami dengan tanaman-tanaman obat ya, atau dengan palawija yang lain ya, bisa juga dibuatkan taman seperti itu. Nah, modal yang terakhir yaitu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas ya. Contohnya misalkan di kita ada bos pusat ya, bos yang berasal dari pusat. Nah itu bisa dijadikan modal finansial ya sebagai biaya proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, tentunya di sekolah kita ya. Nah itu untuk ketujuh aset yang akan kita identifikasi hari ini ya Bapak Ibu adik-adik. Nah sekian untuk penjelasan materinya dan akan langsung dilanjutkan lagi oleh Bu Ii untuk mengidentifikasi ketujuh modal tersebut. Ya kita mungkin akan bagi dua ya Bu Ii ya. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih sekali atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wina. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi kecil mungkin ya antara kami dan Bu Wina. Kalau kata Bu Lis kayak Upin Ipin ya, gitu. Kayak Upin Ipin. Tapi memang ini kolaborasi yang kecil. Misalnya saya berbicara, Bu Wina yang edit kayak gitu ya. Baik Bapak dan Ibu dan adik-adik ya, tadi sudah Ibu Wina sampaikan mengenai 7 aset atau modal utama yang memang harus kita lihat dari sisi kekuatannya. Jangan selalu melihat dari sisi kekurangannya. Kita identifikasi bersama ya, Bapak Ibu dan adik-adik juga harus
ikut ya mengidentifikasi. Ibu Kepala mohon bersamai ya Ibu untuk mengidentifikasi. Yang pertama dulu dari model manusia dan pemanfaatannya. Jadi seperti hadis mengatakannya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Minimal bermanfaat dulu bagi diri kita sendiri, kita tularkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin ya. Modal manusia yang utama ada siapa nih Bapak Ibu di sekolah? Kepala sekolah dulu, mau guru dulu? Ya boleh. Ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah bagi Ibu ya Ibu, kualifikasi pendidikannya sudah S2, lalu bersertifikat pendidik, NUKS juga ya Bu ya, nomor unit kepala sekolah. Nah, ini sangat mendukung sekali ya. Jadi dari mulai kualifikasi dan penunjang ya di sertifikat pendidik. Sudah ya Bu Ina dicantumkan, berarti kepala sekolah berkualifikasi pendidikan S2 dan bersertifikat pendidik, dan satu lagi NUKS gitu ya, nomor unit kepala sekolah. Lanjut dulu ya sebelum kemanfaatan ya Bu Ina. Yang kedua siapa lagi Bu? Guru. Nah, guru, Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru. Kita berjumlah 14 ya? 14, 16 dan laki-laki 20 ya. 20 guru dan semua sudah berpendidikan. Ibu ada tamu dulu, ada Bapak Komite sekaligus Kepala Desa Negara Kepala Desa Anda Praja. Nah, itu juga modal manusia bukan Bapak Ibu? Iya ya. Guru berjumlah 20. Semua S1 ya guru di kita, pendidikannya menunjang sekali Bapak Ibu. Katanya kan ada istilah jangan jeruk makan jeruk kayak gitu ya Bu Dewi ya. Sekarang mah istilahnya gitu. Jadi ini sarjana 1 ya, jadi strata 1 mendukung dalam proses pembelajaran. Selain S1 ada juga satu orang yang kualifikasi pendidikannya S2 ya, guru kita ada. Dan satu orang sedang melanjutkan S2 ya, betul nggak? Nah ya, terima kasih Bapak Ibu. Terus apa lagi dari guru dulu Bapak Ibu kita gali? Guru S1 ada S2. Udah ya, dari guru. Oh iya, betul Bu Dewi, guru kita juga ada yang sedang CGP 2 orang ya. Dan insya Allah teman-teman lain juga sedang menunggu ya pengumuman ya, dan menyusul kami nanti. Ada 2 calon guru penggerak. Lalu ada lagi itu yang Bu Dewi itu apa? Bu Ella, Bu Haji Entin, Bu Wiwin ya. 6 Pak Dadang 5. Jadi 5 Pak Dadang 5 guru transformatif. Ini mah sudah guru ya. Kalau CGP masih calon. Nah, keren-keren nih. 5 orang guru transformatif ya. Selain itu ada siapa lagi? Apa lagi? Di guru dulu kita selesaikan. Udah ya, bersertifikat. Oh iya, betul sekali. Guru-guru kita juga selain kualifikasinya sudah S1, sudah ada berapa orang? 9 ya? 10 apa? 11, 8, 6. Sertifikat pendidik 7. Nah, 7 berarti kalau dari 20 berapa persennya Bu? 40 sekian ya Bu Dewi ya? 40 sekian gitu ya. 40 sekian. Aduh Bu Dewi pas Endra tuh lah gitu ya. Ya berarti 7 orang sudah bersertifikat pendidik. 1 orang sedang menunggu. Ya berarti 8 sedang menunggu, 1 orang kan sedang menunggu untuk lolos sertifikat pendidik ya. 1 orang berarti 8. Oh iya, yang terbaru juga ya ada selain CGT, CGP ada juga itu apa yang berita? Nah ya, narasumber PBP ya, ini sebenarnya banyak hasilnya digunakan juga. Jadi narasumber berbagi praktik baik BPB ya, berbagi praktik baik 1 orang. Keren-keren ya Bu ya kalau dilihat. Tapi kenapa ya Bu Ella kalau di kelas Bu gimana Abi maaf ya gitu ya? Nah, jangan berarti sekarang mah ya, jangan.
sekarang namanya. Ya, selain itu, apa lagi? Selain guru, apa? MGMP, ya. Guru-guru juga aktif menjadi pengurus MGMP ya di komisariat dan di kabupatennya ada, alhamdulillah. Nah, jadi pengurus MGMP kabupaten dan kabupaten. Ya, Bu Nenek, Bu Dewi yang kabupaten itu kenalan ya, alhamdulillah. Ya, kalau yang di komisariat banyak ya, banyak. Selain itu, selain MGMP apa lagi? Ada lagi dari guru? Sudah belum cukup ya? Nah, jadi Bapak Ibu, yuk sama-sama kita menggali kekuatan kita, lihat kekuatan kita tidak hanya dari sisi kekurangan. Tadi lanjut ke siapa nih adik-adik? Muridnya. Hidup ke modal. Tambahan tekniknya belum. Oh iya, mohon maaf ya, tekniknya bagus. Iya, betul sekali. Tenaga kependidikannya atau TU-nya ya. TU ada berapa orang kita? 4 orang. 4 Pak Dadang. Ya, Pak Dadang. Berarti sudah S1 2 orang ya Bu Ina ya. Sudah S1 2 orang. Ya. Dan 1 orang sedang melanjutkan ya di jenjang S1, 1 orang lulusan SMK ya. Panggil itu SMK. 2 S1, 1 sedang melanjutkan S1 dan 1 lagi SMK. Ya, sambil menunggu Bu Wina berketik-ketik ya. Murid, kira-kira kamu modal utama bukan nih, modal manusia bukan, Dek? Modal nggak? Modal kan? Coba lihat teman-temannya, sama nggak satu sama lain? Rian lihat temanmu, sama nggak? Tidak. Kesini ke Indri lihat sama nggak? Berarti murid yang bagaimana murid kita? Beragam, berwarna-warni kan? Apanya? Apanya ya beragam karakteristiknya gitu ya. Murid yang memang memiliki keberagaman gitu ya, karakteristik, potensi dan segala macamnya. Itu juga harus kita lihat dari sisi kelebihannya. Tapi tidak habis sendiri selalu melihat apa ya kekurangannya ini yang memang harus kita ubah bersama. Apalagi kepala, guru, murid, TU, terus komite, ya betul sekali Bu Ina, komite sekolah. Komite sekolah. Lalu kita juga punya orang tua ya, orang tua. Orang tua kita apalagi kemarin kan katanya dibentuk satu kelas itu ada koordinator, berarti bisa dikatakan paguyuban mungkin ya, bisa gitu. Orang tua murid. Terus siapa lagi? Masih ada di manusia? Masyarakat, betul Ahilmi ya. Terima kasih masyarakat. Masyarakat terus siapa? Pengawas ya. Pengawas ya. Pengawas betul ya. Pengawas. Pengawas pembina. Ada lagi? Dan mata pelajaran punya. Ada lagi dari manusia? Ya siapa? Alumni bisa? Boleh, alumni bisa ya, alumni. Nah ini adik-adik, nah nanti berarti kan ada yang kelas 7, kelas 8, nanti kelas 9 sudah lulus, kamu jadi alumni gitu. Kamu juga modal ya, atau aset bagi sekolah gitu ya. Melanjutkan kemana nanti, lalu berprestasi dalam bidang apa gitu. Ada lagi? Cukup mungkin ya? Ya, nah sekarang dari modal manusia ini pemanfaatannya kan tadi ya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Pemanfaatannya untuk apa nih? Kira-kira dari mulai kepala sekolah, guru bagusnya mah dipisah-pisah ya Bu Ina, tapi secara umum saja ya. Secara umum saja pemanfaatan modal manusia itu untuk apa kira-kira? Tapi kalau mau dipisah juga boleh. Boleh, mau dipisah boleh. Berarti kalau kepala sekolah pemanfaatannya berarti bertugas apa sih kayak gitu? Untuk apa? Manajerial katanya, betul ya, mengelola, memimpin
jalannya kegiatan ataupun jalannya sekolah lah intinya gitu ya. Ya, manajerial. Terus guru, kira-kira guru manfaatnya apa nih? Kan S1 tuh. Kira-kira mendukung nggak untuk yang belajar guru? Mendukung. Berarti bicara dong ya, manfaatnya guru apa? Ya, mendukung proses pembelajaran yang memang ya kualifikasi saja sudah S1 gitu. Sesuai bidangnya juga kan ya di kita. Mendukung pembelajaran. Terus dari murid, ya murid. Murid berarti pemanfaatannya, CGP boleh, CGP, CGT ya. Narasumber lah itu mungkin satu kesatuannya, maksudnya ada pemanfaatannya untuk apa? Kira-kira adanya CGP, adanya guru transformatif itu sudah nggak CGT kan? Bu Ella, Bu Dewi, kira-kira gitu kita bermanfaatnya untuk apa nih? Ya, boleh misalnya pengembangan kompetensi, ya pengembangan kompetensi. Iya betul sekali, itu pengembangan ya Bu Ella, Bu Dewi, pengembangan diri berarti ya, selain pengembangan kompetensi untuk di sekolah juga untuk pengembangan diri, salah satunya yang untuk ASN itu ya, itu untuk apa naik pangkat itu ya Bu Ella. Terima kasih ya Bu Dewi mengingatkan gitu. Terus ada apa lagi? Iya masih ke satu kesatuan ke sana. Teknik, nah untuk apa nih? Ini modal utama bagi kami nih sebenarnya ya. Pemanfaatannya mendukung, ya betul tadi. Mendukung, membantu gitu ya, membantu dalam pengadministrasian apapun itu yang ada di sekolah. Ya, teknik, terus orang tua, komite ya itu satu kesatuan ya Bu ya. Orang tua, komite, masyarakat, alumni juga. Nah, misalnya berarti mendukung terhadap apa? Mendukung apa nih ke sekolah? Mendukung, kita kan suka punya kegiatan ya, biasanya komite tuh, komite masyarakat. Jadi ya orang tua berarti mendukung dalam kegiatan boleh ya, atau kegiatan atau program sekolah. Justru biasanya masyarakat itu yang memang sangat utama juga ya mendukung keberlangsungan kegiatan sekolah. Kalau di sekolah kita biasanya kan kita punya hajat gitu ya, punya hajat siswa gitu. Yang paling itu kalau kenaikan dan perpisahan. Oh iya jangan lupa ya, modal utama kita punya kita kan punya kegiatan kirwati tuh. Berarti kita punya siapa di sana? Ustadz Kiroati ada berapa? 8. Nah, keren sekali nih ya. Guru Kiroati ada 8. Berarti jelas ya, mereka sangat bermanfaat sekali dalam apa? Bapak Ibu, dalam adik-adik kira-kira Ustadz Kiroati berguna untuk apa nih bagi kalian? Jan? Kamu naon ya Pak Ustazah, sama Ibu Ustazah? Iya betul sekali Bu Dewi ya, mendukung kelancaran kegiatan keagamaan di sekolah ya, dari kegiatan rutin ya. Jadi mendukung program keagamaan di sekolah. Jadi bisa ya mendukung program kegiatan orang tua, komite, masyarakat, terus tadi Ustazah Kiroati lebih dikhususkan dalam kegiatan keagamaan. Cukup ya mungkin Bu Wina untuk aset pertama. Ya nanti kita bisa tambahkan kembali ya, ini secara umum saja. Yang kedua modal sosial. Nah tadi dikatakan Bu Wina sosial di sini berarti mengenai apa? Nah hubungan dengan masyarakat, misalnya adanya kerjasama antar
pihak terkait, misalnya tadi puskesmas. Nah, kita kan sudah biasa ya setiap hari Rabu anak-anak perempuan diwajibkan minum apa? Vitamin penambah darahnya. Ini istilahnya jadi kaget jadinya. Kerjasama dengan puskesmas. Nanti berarti pemanfaatannya dalam itu ya, pemberian vitamin tablet penambah darahnya. Plus juga kan suka ada sosialisasi ya dari puskesmas. Selain ya dari puskesmas kita juga MOU dengan pihak kepolisian, ada ya kita punya MOU. Nah, MOU dengan kepolisian. Kira-kira dengan siapa lagi nih? Pihak puskesmas, kepolisian, ada lagi? Dengan siapa? Desa? Desa iya, ya sosial juga, ada kerjasama dengan SD juga bisa ya kayaknya. Misalnya sekolah-sekolah kita kan sudah biasa ya, siswa dari SD atau MI ke kita kan ada kerjasama berarti di sana. Kerjasama dengan desa, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dasar. Kalau dengan tingkat atas kita kerjasama nggak ya? Sama mereka yang bekerja sama dengan kita? Kira-kira. Kalau SMA, SMK misalnya, itu kita yang kerja sama, itu yang bekerja sama-sama. Iya betul sekali ya. Berarti bisa dong. Bisa ya, berarti bekerja sama dengan sekolah lanjutan aja gitu ya. Ya kan, alumni kita kemana? Nah itu kan kerjasama. Ada lagi mungkin dari sosial? Iya, nah ya betul sekali tadi ya, RT, RW itu kan sosial ya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, pesantren juga ya. Ya, misalnya salah satunya pemanfaatan gitu tadi ya, kegiatan Ramadan gitu ya. Dan mungkin cukup ya dari sosial. Selanjutnya pemanfaatannya. Boleh lah langsung ya, misalnya dengan puskesmas, kepolisian, desa, sekolah lanjutan dan pesantren. Pemanfaatannya untuk apa nih, Bapak Ibu, adik-adik? Untuk menjalankan sosialisasi, katanya misal puskesmas bagus ya, Kang Hilmi, kepolisian adanya sosialisasi. Kalau kesehatan, sosialisasi biasanya tentang tata tertib ya dari kepolisian. Ada, boleh. Terus kerjasama yang mendukung kegiatan-kegiatan sekolah juga ya pemanfaatannya. Penyuluhan gitu ya. Lalu lintas, lalu selanjutnya mendukung program sekolah. Asetnya itu juga ya, sudah 2 harinya nih ya kita punya aset itu. Kemudian baru sehari ya. Apa kira-kira apa? Nah ini nanti ke lingkungan ini maksudnya, ke aset lingkungan ya kan? Ada suara sangat dekat sekali gitu. Ya berarti ya kerjasama apa kebutuhan gitu ya, mendukung program sekolah aja nih sudah. Mendukung program sekolah. Dah cukup ya Bu Ina. Ya. Lanjutnya Bapak Ibu ke bab ketiga nih, nanti 4, 5, 6, 7 dengan Bu Ina ya. Yang ketiga ada modal politik. Nah hati-hati ya, ini sebentar lagi ya pencoblosan jadi Bu Ina bisa mencop Bu Ina, Bu Linda ya. Kampanye. Nah politik di sini kita di lingkungan sekolah jangan berpikir ke itu ya, gitu ya, ke kampanye dan sebagainya. Tapi justru tadi lebih kepada kewenangan dan kebijakan. Salah satunya tadi apa? Kebijakan kepala sekolah ya yang sudah Bu Wina sebutkan. Jadi ada
kebijakan kepala sekolah. Selain itu dari kebijakan siapa lagi? Kepala desa boleh Bu ya, betul sekali, kebijakan kepala desa yang memang di lingkungan kita. Komite, oke, baik, kewenangan dan kebijakan komite. Ada lagi yang lain? Ada, kira-kira kalau ada apa ya? Jadi bukan kerjasama sih, lebih ke yang misalnya kan DPR kadang gitu ya, ada ke sekolah kunjungan untuk apa? Bisa tuh Bu Ina? Aspirasi mungkin, nah gitu ya, aspirasi dari dewan aja gitu ya, aspirasi dari dewan. Ada lagi dari politik kira-kira cukup ya kayaknya? Nanti boleh kita tambahkan lagi nih sementara ini, oke. Yang memang ada di sekolah kita ya ini. Lanjut berarti pemanfaatannya, Bapak Ibu ya dan adik-adik, pemanfaatannya. Ya, kalau kebijakan kepala sekolah berarti pemanfaatannya untuk apa? Kira-kira? Ya boleh betul sekali, untuk menyusun atau merancang suatu perencanaan demi kemajuan sekolah. Terus kalau kepala desa biasanya untuk apa? Ya, terbaru kan kemarin Bu Dewi juga membutuhkan surat apa domisili ya dari kepala desa tuh. Nah, berarti kan adanya pemanfaatan ya, adanya pemanfaatan berarti untuk apa ya, mendukung gitu. Mendukung administrasi sekolah. Misalnya kemarin kita membutuhkan salah satunya itu kayak misalnya keterangan domisili kita gitu, dari kepala desa. Komite, kalau komite berarti pemanfaatannya kebijakan komite kira-kira apa nih Bapak Ibu? Menghubungkan ya, boleh menghubungkan. Nah ya, berarti menghubungkan atau mengkoneksikan ya pihak sekolah dengan orang tua murid kita ya. Terakhir nih dari aspirasi dewan biasanya pemanfaatannya untuk apa? Curah pendapat, curah pikiran. Kadang bisa aspirasi PIP ya, ada ya kadangnya. Ya, boleh menunjang kegiatan sekolah gitu. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, terima kasih ya, berarti kita sudah punya 3 aset. Tadi manusia siapa saja, pemanfaatannya untuk apa saja. Lalu dari politik juga sudah, satu lagi tadi sosial. Nah kalau kita lihat sebenarnya banyak aset ya dari kita. Ingat ya, jadi jangan selalu melihat kekurangan kita. Baik, selanjutnya untuk 4 lagi ya, berarti 4 modal atau aset akan dilanjutkan oleh Bu Wina dan saya yang mengetik ya. Mangga Bu Wina. Inilah Bapak Ibu semuanya atau indahnya berkolaborasi. Ya, saling mengisi, saling melengkapi. Ya nggak bisa berjalan sendiri ya, kita tetap harus bersama-sama. Ya kita lanjutkan ya Bapak Ibu adik-adik menuju modal aset yang keempat, yaitu modal agama dan budaya serta pemanfaatannya. Nah yang ada di kita nih modal agama dulu apa yang ada di kita? Musola dekat dengan iya adanya nih berarti. Tapi kayaknya ini masuk ke fisik bukan? Mungkin lebih ke tokoh agamanya ya? Ya, betul nggak? Di lingkungan masyarakat kita kan banyak ya tokoh-tokoh agama. Mungkin lebih ke tokoh agamanya. Nah, yang lainnya apa lagi? Pembiasaan kiroati, betul. Kiroati, apalagi nih yang ada di kita? Selain adanya tokoh agama, pembiasaan kiroati, DTA.
Itu masuk ke fisik ya. Oh ininya, kegiatannya ya boleh kalau kegiatannya. Kegiatan keagamaan dan mungkin perayaan hari besar keagamaan juga ya di kita bisa di perayaan ada agamanya. Ya. PHBI. Apalagi Bapak Ibu adik-adik di kita yang berasal dari modal keagamaan atau agama. Oke, dari adik-adik apa? Ada yang mau berpendapat? Oh, sholat duha pembiasaan berarti. Good job ya, bagus. Pembiasaan keagamaan rutin berarti ya di kita. Sholat duha, kemudian di kita juga sholat berjamaah ya. Yang lainnya ada? Ada lagi? Apa? Coba adik-adik boleh, Bapak Ibu, Bu, Ibu-ibu. Ya udah dulu ya berarti. Nah untuk pemanfaatannya nih adanya tokoh agama. Budaya, oh iya mohon maaf, budayanya dari budaya yang ada di kita. Toleransi beragama, betul. Toleransi beragama, kemudian juga ada komunitas ya, komunitas budaya tadi ada Mabokui di kita, apalagi dari budaya Mabokui betul, komunitas toleransi beragama, kemudian Mabokui, apalagi dari segi budaya FCR ya, Festival Kopi Raja Desa. Festival itu Bu. Jadi tipe ya. Festival Kopi Raja Desa FKR artinya lebih ke FKR. Raja Desa, apalagi budayanya? Banyak sih sebenarnya ya, masih budaya-budaya. Kalau di kita masih ada mempertahankan adatnya. Contohnya kayak ada pernikahan gitu ya, upacara adat juga kan kita masih ada ya Bapak Ibu. Adat adat-adatan ya. Adat Sunda berarti mempertahankan ya selain upacara adat, kemudian juga di lingkungan kita kan kalau di pernikahan itu masih ada ya adat upacara adat, kemudian pada yang saat kehamilan juga ada ya itu. Berarti intinya adat Sundanya masih ada ya, masih terlestarikan. Ya, kemudian pemanfaatannya. Untuk adanya tokoh agama nih, banyaknya tokoh agama, pemanfaatannya bagi sekolah. Nah kita apa? Lebih ke mendukung mungkin ya, atau apa? Mendukung kegiatan sekolah. Tentunya khususnya dalam keagamaan ya. Bisa jadi narasumber ya, bukan narasumber siapa sih? Pemateri atau yang dakwahnya gitu ya. Betul sekali. Itulah kita khususkan saja ya dari tuh adanya tokoh agama, kemudian pembiasaan kiroati, kegiatan keagamaan di DTM memang semuanya bertujuan mendukung kegiatan sekolah ya khususnya dalam bidang keagamaan. Nah kemudian lagi dari budaya nih adanya Mabokui, FCA, FKR dan adat Sunda ini mungkin lebih ke pemanfaatannya untuk pembelajaran ya bisa mendukung untuk pembelajaran murid kita bisa ya berarti mendukung pada kegiatan pembelajaran ya jadi murid-murid kita itu jadi tidak hanya asik bermain games ya atau terlanjurnya. Jadi mereka juga harus seimbang dengan belajar budayanya, budaya apa yang masih dipertahankan dan dilestarikan di wilayah kita ya. Betul, berbasis kearifan lokal. Ya. Nih sampai sini adik-adik bisa dipahami banyak ya aset yang kita miliki, aset agama, aset budaya ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Dari aset budaya, sepertinya masih banyak kayaknya yang bisa dijadikan untuk ajang pembelajaran bagi siswa kita. Ya, jadi kita bisa kerjasama dengan mereka gitu ya. Apalagi kira-kira dari budaya.
Ada apa lagi? Sudah saja. Ya, nanti kita tambahkan lagi saja ya. Sementara itu, kemudian modal berikutnya itu modal fisik. Yang utama kita kelas ya, adanya ruangan kelas yang memang representatif ya, memadai gitu kan. Ruang kelas yang memadai. Kemudian ada apa lagi? Ruang guru atau kantor. Kemudian ada ruang khusus kepala sekolah ya, ruang kepala sekolah. Apalagi? Lab IPA. Next. Apa itu teh yang di bawah teh? Ruang kesenian. Kemudian perpustakaan, ruang kesenian, lapangan voli, musola ya, musola tadi. Tempat parkir, Bu I, mungkin ya. Tempat parkir, terus apa lagi tadi yang Ibu contohkan teh? Oh iya, toilet. WC nih. Apalagi? Yo, modal fisiknya. Iya, udah perpustakaan. Nah, ini kan yang ada di sekolah kita ya. Selain yang di sekolah, yang dekat-dekat lingkungan kita. Oh ya, kantin. Apalagi? Oh iya. Tuh. Jaringan listrik dan wifi yang memadai ya. Tuh. Apalagi selain ruangan-ruangan nih, kita santrasnya ada apa saja? Ruang ganti. Boleh juga sih, boleh ruang ganti. UKS juga ya. UKS. Ruang TU. Ya. Apalagi ya? Modal fisiknya. Kebun nanti lebih ke kira-kira apa lagi nih di modal fisik? Ruang TU, UKS, apalagi Bapak Ibu yang lainnya sudah? Oh, laptop ya. Nanti ada setelah modal fisik apa Ibu Ibu? Ya berarti laptop masuk ya. Laptop dan perangkat pembelajaran ya, apa sih? Ini nih ada iFocus, kemudian juga ini nih Chromebook ya, laptop, Chromebook, LCD proyektor mungkin ya. Nah, itu untuk modal fisik. Alat peraga, betul. Alat peraga ada IPA, kemudian PJOK juga. IPS ya, Bu Ella. Itu bola dunia global. Jadi keliling dunianya nih dunianya bisa dari global aja dilihat dari global ya adik-adik, mau ke Eropa, mau ke mana, tinggal ini aja sama Bu Ella langsung sampai ya, walau hanya dengan bayang-bayang ya. Nah, untuk segi pemanfaatannya nih Bapak Ibu, untuk ruang kelas mungkin kita secara umum saja ya, untuk pemanfaatannya secara umum saja, misalkan mendukung pembelajaran ya tentunya untuk semua ruangan-ruangan, mendukung proses pembelajaran, kemudian mendukung kegiatan murid ya. Apalagi fasilitas-fasilitas yang ada, kegiatan menunjang juga kegiatan keagamaan. Intinya semua bangunan fisik atau modal fisiknya tepat guna ya, memang betul kata Bu Ella, digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Ini secara umum saja ya Ibu-Ibu. Nah, ini udah cukup Ibu-Ibu untuk modal fisik, Bapak-bapak, adik-adik. Ya, next kita ke modal lingkungan alam dan pemanfaatan. Jadi kita ada apa aja nih terutama? Ada apa? Kebun ya, ada kebun. Memang lingkungannya apa dikelilingi kebun kita ya. Sebenarnya itu bisa jadi sumber belajar nih bagi anak-anak, terutama misal pelajaran IPA misalkan ya. Anak-anak misalkan mengetahui nama-nama ilmiah, misal
ada padi nih, nama ilmiahnya apa, jadi kita bisa belajar langsung gitu. Tidak hanya melihat coba Bu Dewi nih padi Orija Sativa. Singkong apa coba? Asapa. Ya, ini adik-adiknya tahu nggak ya? Ya, nah, enaknya memang belajarnya langsung seperti itu ya. Misalkan di kita juga ada apa? Ada kolam nggak? Ada kolam ya. Kolam. Di lingkungan juga ada sawah. Nah ini jadi sumber belajar adik-adik teh ya, bapak ibu guru teh dikenakan kumaha cara ngaparenya dari mulai benih gitu ya sampai menanam itu seperti apa. Jadi untuk kebun juga nih ya adik-adik kita itu sebenarnya kita ajak gitu. Kumaha sih lah misalkan mau menanam mentimun sampai jadi berbuah mentimun, saya tadi awal tehnya diajarkan. Jadi itu bisa jadi sumber aset bagi kita ya. Kebun, kolam, sawah, taman juga ya. Taman bisa. Apalagi pemandangan alam gitu kata Belinda karena orang seni kena pemandangan ya. Gak apa-apa ya itu sebagai aset. Jadi kan sumber inspirasi ya untuk kalian. Misalkan Belinda menugaskan kalian coba kalian gambar pemandangan yang ada di sekitar. Kalau kita hanya membayang-bayangkan kan susah. Tapi kalau kita melihat objeknya langsung, ya udahlah meskipun tangkap. Nah biasanya kebun mah matahari atau mata gunung misalkan itu kan hanya imajinasi bayangan. Tapi kalau lihat langsung kan ya bisa jadi berbeda gitu. Tuh ya. Apalagi dari lingkungan. Selain ada pemandangan, udara yang bersih dan sejuk. Ya, karena memang posisi sekolah kita berada di lingkungan yang apa? Lah intinya masih masuk pedesaan ya, bukan pasisian bukan, ya pedesaan. Jadi jauh dari pusat keramaian, tentunya itu mengurangi polusi udara, betul sekali ya. Pemanfaatannya, atau masih ada tambahan modal lingkungannya apa lagi? Jalan ya betul, jalan yang sudah apa? Rusak. Sekarang udah bagus, Bu Dewi ya. Jalan ya, akses jalan yang memadai. Betul, adik-adik jadi bisa tersenyum saja ya. Ya, adik-adik lingkungan apalagi yang menurut kalian mendukung kira-kira dari lingkungan apa? Coba. Ada sungai di kita? Sumur sungai? Ada, jelas. Bu, ditambahkan sumber air ya. Sumber air bersih, sungai kan ada. Anu hararejo mah tentu diseueur ya kita. Untuk pemanfaatannya kebun, intinya kebun, kolam, sawah, taman secara umum untuk mendukung proses pembelajaran murid ya. Mendukung proses pembelajaran murid. Nih adik-adik kalau kita dalam keadaan kondisi tenang ya di sekolah tidak berisik, nah itu mendukung apa kepada kalian? Konsentrasi katanya. Bagus ya, mendukung konsentrasi belajar Bu. Kalau ada akses jalan yang rausen, yang memadai, adik-adik. So, kenyamanan dan kelancaran betul. Jadi adik-adik ya nanti mah misalkan tapi jangan sampai terlena yang rumahnya dekat karena jalannya misalkan bagus, saya mah samdike nyampe sakit nyampe dernya menyantai di rumah. Tapi kan tidak tahu, apalagi yang bawa motor ya banyak kendala misalkan takutnya ban bocor misalkan atau apa itu tetap ya. Kena naon ceket kadang ngawahan heula ya. Meskipun jalannya akses jalannya memadai. Kemudian Bu tadi belum Bu, mundur lagi Bu. Nih udara yang bersih, Bapak Ibu, kumaha pemanfaatan anak. Jadi menikmati suasana. Ya, lebih sehat tuh, betul. Maksudnya itu pemanfaatannya ke sana ya. Bukan berarti tapi menemukan ada udara kotor jadi tidak bernapas misalkan. Ya, mendukung terhadap kesehatan. Betul. Sudah cukup Bapak Ibu,
adik-adik? Ada tambahan lagi? Coba, tidak ada. Next, kita ke modal terakhir yaitu modal finansial dan pemanfaatannya. Terutama, nih Bu Dewi sebagai bendahara, Ibu bendahara modal finansial utama nih sekolah. Oh, Ibu bos ya bos pusat berarti ya yang utama di kita. Apa lagi? Oh, PIP, betul, program PIP BSM juga ya di kita. Bantuan siswa miskin ada ya di kita. Kemudian juga ada nggak donatur ke kita? Ada ya, donaturnya bisa dari orang tua, bisa atau dari alumni yang memang sudah sukses, misalnya kita ya bisa itu donatur dari orang-orang terkait. Kemudian apa lagi? Oh, kantin. Sewa kantin. Nah, bisa. Koperasi siswa ya. Koperasi siswa lagi. Tuh, modal finansialnya. Nah. Oh iya, betul. Dana sosial. Ya. Apalagi Bapak Ibu, adik-adik, sumbernya dari finansial yang dari kita. Keuangan gitu kan. Ya. Apalagi? Coba. Bapak Ibu mungkin ada tambahan? Sudah saja. Ya. Next, pemanfaatannya apa? Untuk bos pusat membantu operasional sekolah. Ya, operasional sekolah. Kemudian BSM, PIP, kesejahteraan murid ya. Kesejahteraan murid. Donatur membantu berjalannya kegiatan sekolah mungkin ya, lebih kegiatan dan program sekolah. Kemudian lagi ada sewa parkir, sama saja ya, masuk ke dalam membantu kegiatan sekolah, dana sosial juga sama. Nah, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Mungkin? Sudah? Adik-adik ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, ya sebagai ini ya, sebagai kesimpulan untuk hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa mengidentifikasi ketujuh aset yang memang bisa dijadikan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi nanti mah kita memandang semuanya itu dari pendekatan berbasis aset, tidak lagi berbasis pada kekurangan atau masalah. Ya, adik-adik tergambar tadi 7 aset-asetnya. Jadi asetnya sampai sekedar bangku, meja, gitunya. Ternyata bisa diidentifikasi dari 7 sisi, dari 7 modal tadi ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, sebuah keberhasilan itu proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya ya. Tadi ada faktor apa saja tadi, Bapak Ibu, adik-adik? Ekosistem. Ada faktor biotik, ada abiotik ya. Jadi kita saling kolaborasi gitu ya. Nah, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sebagai contoh, ketika sekolah memandang semua sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah tersebut tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, dengan menyadari betapa banyak sumber yang dimiliki oleh sekolah, maka kita sebagai pendidik ya juga akan senantiasa melihat sumber daya itu sebagai kekuatan yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid ya. Selain itu, pengelolaan sumber daya juga secara tepat akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, tidak luput dari adanya sebuah kolaborasi. Ibaratnya kolaborasi itu CGPT. Ya, memang seperti itu ya. Sangat indah sekali, sangat nikmat sekali ketika kita bisa menjalin sebuah kolaborasi dalam sebuah komunitas ya.
Nah itu kolaborasi di sekolah dalam menuangkan gagasan atau ide-ide baru yang tentunya tepat guna. Ya, adik-adik ya semuanya, Bapak Ibu, itulah yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya memang kita terapkan ya pendekatan yang berbasis pada kekuatan atau aset ya seperti itu. Mungkin untuk penutupannya dikembalikan lagi kepada Bu Ii ya. Silakan kepada Bu Ii, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wina, kembali kasih ya. Terima kasih dan kembali kasih. Adik-adik, kolaborasi kerjasama ya. Tapi adik-adik hati-hati, kerjasama jangan dalam hal mengerjakan, nah ya gitu ya. Mengerjakan yang memang tugas individu. Kalau kelompok ya harus kolaborasi. Bapak dan Ibu, terima kasih ya sudah membersamai saya khususnya dan Bu Wina ya berdua dalam berbagi, mungkin ya berbagi apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi intinya kami ini mengingatkan diri kami sendiri dan ingin mengajak bersama-sama seluruh warga sekolah dalam melihat aset di sekolah ini dari sisi kekuatannya, kelebihannya, bukan dari sisi kekurangannya. Kita mulai dari hal terkecil, mungkin dari kita sendiri, lalu di kelas kita, dan di sekolah kita, bahkan di lingkungan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, yuk sama-sama menerapkan berbasis kekuatan. Boleh mungkin terakhir tangannya diangkat semua, yang kanan kita kuat, jawabnya kuat. Kan ya kan, kekuatan ya. Kita kuat, kuat, semangat itu Ahilmi. Sekali lagi ya, suaranya adik-adik keluarkan ya. Kita kuat, kuat. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kita duduk bersama ya pertemuan hari ini tentang identifikasi sumber daya di sekolah dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.